Bunda Bunda Khadijah itu walaupun beliau tuh seorang janda yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, tapi beliau adalah seorang janda yang terhormat ya, yang menjaga kehormatannya, yang tidak bisa sembarangan disentuh oleh laki-laki ya. Bahkan walaupun beliau seorang janda yang cantik, yang kaya, tapi beliau bisa menjaga kehormatan dirinya. Dan Rasulullah adalah seorang pemuda yang memang Allah jaga dari sejak lahir sampai menjadi sampai Rasulullah menikah sampai Rasulullah menjadi nabi. Jadi banyak kalau teman-teman tadi baca kisah tentang Rasulullah itu bagaimana Allah menjaga Rasulullah, bagaimana Allah menyiapkan Rasulullah menjadi seorang nabi itu memang masya Allah ya. Tapi masya Allahnya itu Allah bingkai itu dalam fitrah manusia, artinya apa-apa yang terjadi sama Rasul itu suatu hal yang manusiawi itu satu hal yang manusiawi yang bisa diteladani oleh umatnya seperti itu. Nah, ketika Rasulullah dan Bunda Khadijah itu eh, menikah, itu kan Rasulullah belum jadi nabi, tapi masya Allah pernikahannya sudah menjadi pernikahan yang luar biasa. Di situ Rasulullah tidak memiliki hutang pengasuhan, itu juga Bunda Khadijah tidak memiliki juga hutang pengasuhan. Akhirnya mereka membentuk rumah tangga yang memang masya Allah ya sakinah mawaddah warahmah walaupun belum hadir dalam hal kenabian. Nah, makanya ketika turun wahyu di usia Rasul 40 tahun, di usia tahun 15 tahun pernikahan dengan 15 tahun ya. 15 tahun bersama dengan Khadijah itu sudah siap gitu. Karena memang kan 25 tambah 15 40 Kan mereka sampai meninggal kan? kenabian. Oh iya. Ini ada diskusi di belakang layar. Di usia yang ke apa di usia pernikahannya ke-15 tahun itu Allah telah siapkan Rasul dan Bunda Khadijah untuk menerima perintah kenabian yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena juga tidak mudah bagi Bunda Khadijah sebagai seorang istri harus menemani suami sebagai seorang nabi. Dan itu ujiannya luar biasa. Tapi Masya Allah, karena memang luar biasa, apa, Rasul dan Bunda Khadijah luar biasa. Makanya Masya Allah bisa melewati ujian-ujian itu. Seperti itu. Nah, Bu, Bunda Zainab ini, Zainab binti Muhammad itu lahir di saat 10 tahun menjelang kenabian. Di saat usia Rasulullah berusia 30 tahun dan Bunda Khadijah berusia 45 tahun. Ya, ya, makanya Masya Allah ya. Kalau zaman dulu beda sama zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu walaupun udah usia 45 tahun itu kalau melahirkan nggak ada yang bilang siapa takut. Kalau sekarang kita kalau usia-usia 40 tahun itu udah yang berpikir dua kali tiga kali nih kalau kita mau melahirkan gitu kan. Kalau kita kan banyak khawatir ya kan. Tapi kalau zaman dulu Masya Allah Bunda Khadijah mengawali kelahiran anak-anak itu dengan Rasulullah itu di usia 45 tahun sampai seterusnya gitu ya. Masya Allah. Nah, di sini teman-teman bisa membayangkan bagaimana Rasulullah dan Bunda Khadijah mendidik Zainab binti Muhammad. Masya Allah. Makanya tidak heran Zainab binti Muhammad itu tumbuh sebagai anak yang luar biasa. Gitu, luar biasa. Kita dengar ada kisah-kisahnya di sini, teman-teman. Jadi Zainab ini, Masya Allah, beliau tuh di usia 10 tahun, di usia 10 tahun itu, eh beliau dinikahi oleh seorang laki-laki Quraisy itu yang bernama Abu Al-As ya, Abu Al-As bin Arabi. Abu Al-As bin Arabi. Arabi. Nah, ini Abu Al-As bin Arabi ini juga memiliki kedudukan yang terhormat di Mekah saat itu ya. Karena beliau memiliki jalur saudara dengan Bunda Khadijah. Beliau adalah eh, keponakannya Bunda Khadijah ya. Jadi sepupunya Zainab. Ini Zainab eh, di situ Abu Al-As itu meminang Bunda Zainab itu di usia 10 tahun. Jangan berpikir, kecil masih kecil gitu. Udah dinikahin. Kalau dulu mah beda mas sekarang teman-teman. Kalau dulu itu Masya Allah usia-usia 9 tahun, 10 tahun itu udah matang. Sudah matang secara biologis, sudah matang secara psikologis, dan sudah matang secara emosional gitu. Beda dengan sekarang. Makanya tidak mungkin kalau dulu tidak heran ketika Rasulullah itu menikahi Bunda Aisyah ya di usia 6 tahun dinikahi tapi 9 tahun baru dirumahkan di satu rumahkan gitu kan ketika sudah matang. Karena di Imam Syafi'i pun itu usia wanita yang matang itu di usia 9 tahun. 9 tahun gitu.
Jadi kalau kita lihat fikih, fikih teman-teman, makanya kalau di Imam Syafi'i itu biasanya tuh wanita-wanita yang eh, apa namanya tuh yang akil balik ya, yang matang secara akal dan matang secara biologis itu di usia 9 tahun. Seperti itu. Makanya tidak heran ketika Bunda Zainab tuh di usia 10 tahun beliau tumbuh menjadi wanita yang cantik, yang maksudnya yang Masya Allah gitu ya. Dengan tadi itu belum ada ini ya, belum belum ada kenabian ya, belum zaman kenabian. Jadi Abu Al-As meminang Zainab dan menikahi Bunda Zainab. Abu Al-As Ar-Rabi, ya. Beliau adalah keponakan dari Bunda Khadijah. Apakah boleh menikahi keponakan? Eh, Dibolehkan. Karena kalau sepupu bukan mahram ya. Sepupu sama sepupu itu bukan mahram. Makanya kita kalau lepas jilbab, nggak boleh lepas jilbab depan sepupu kita. Karena bukan mahram kita. Ya. Kalau sama keponakan itu mahram. Kita boleh lepas jilbab sama keponakan. Tapi kalau sama sepupu, dia bukan mahram kita. Jadi kita nggak boleh melepas jilbab di depan sepupu kita. Tapi berarti boleh dinikahi. Jadi sepupu itu boleh dinikahi. Seperti halnya Fatimah binti Muhammad menikah dengan Ali bin Abu Thalib. Itu kan sepupuan juga. Ya, gitu ya. Saya jika pakai jilbab dong. Nah, Hmm? jika saya pakai jilbab dong. Apa namanya? Apa kenapa Ya. Uman Nah, akhirnya kita kita saya ceritakan sedikit tentang kisahnya Abu Al-As Arabi dengan Bunda Zainab ya. Sekilas aja. Terlalu banyak sih di buku ini, tapi sekilas aja ya. pakai Jadi saat itu Bunda Khadijah tuh menyetujui ya, menyetujui keponakannya untuk datang meminang Zainab melalui ayahnya. Iya. Sebenarnya Bunda Khadijah itu berat ya, ingin menunda gitu ya, ingin menunda barang sebentar saja agar Zainab tuh tetap tinggal bersama bersama Bunda Khadijah. Namun Bunda Khadijah itu melihat ada kegigihan ya. Jadi ada kegigihan jadi selain selain Abu Al-As juga ada banyak pemuda-pemuda yang ingin menikah dengan menikahi Zainab itu, ingin menikahi Zainab gitu. suka. Dan Bunda Khadijah juga khawatir kalau misalnya menunda-nunda maka nanti eh, Zainab bisa dinikahi oleh pemuda yang lain gitu, bukan Abu Al-As. Seperti itu. Muhammad di situ kan belum jadi nabi ya, menemui Abu Al-As dengan baik seperti biasanya. Lalu Rasulullah itu mendengarkan dengan sepenuh hati gitu ya perkataan Abu Al-As ketika dia mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Zainab. Ya, lalu Rasulullah di situ memberikan jawaban iya, karena ini adalah pernikahan yang setara ya. Karena Zainab dari kedudukan yang terhormat, Abu Al-As pun memiliki kedudukan yang terhormat saat itu. Nah, tapi keputusan itu tidak langsung serta-merta disetujui, semuanya berada di tangan Zainab. Ya, semuanya berada di tangan Zainab gitu. Nah, akhirnya ayahnya itu menanyakan hal itu pada Zainab dan Zainab itu menyetujui untuk menikah dengan Abu Al-As. Ya, seperti itu. Ya. Nah, akhirnya berita bahagia ini menyebar di kota Mekah, ya, dan menikahlah Bunda Zainab dengan Abu Al-As. Nah, ini kenapa diceritakan nanti karena ada kisah yang mengharukan di sini teman-teman nanti di ujung. Nah, Abul As atau Abu Al-As itu adalah seorang Quraisy Tulen. Seorang Quraisy Tulen, nasabnya dari garis ayah bertemu dengan nasab Rasulullah itu pada kaki ketiga yaitu Abdi Manaf. Jadi kalau teman-teman runutkan nasabnya Rasulullah dengan nasabnya Abu Al-As itu nanti ketemu di Abdi Manaf ya, di Abdi Manaf bin Qusay. Nah, Abdi Manaf ini teman-teman semua kalau kita belajar tentang sejarah Rasulullah SAW itu merupakan orang terkemuka di kota Mekah. Jadi canggahnya Rasulullah SAW gitu. Jadi kalau lalu dari jalur ayah dengan Rasulullah bertemu di Abdi Manaf, eh, canggahnya Rasulullah. Kalau di jalur ibu bertemu dengan Bunda Khadijah sebagai ponakannya Bunda Khadijah. Jadi selain memiliki asal usul yang baik gitu ya, Abu Al-As juga laki-laki yang memiliki sifat dan kepribadian yang mulia. Tinggi. Sampai kaumnya juga memberikan beliau julukan Al-Amin ya, sama seperti Rasulullah SAW. Gitu ya.
Nah, setelah itu kan, setelah menikah itu, Bunda Zainab kan dibawa ya. Eh, Kalau tradisi-tradisi Arab itu kan, apa namanya, istri itu dibawa oleh oleh suaminya ke rumahnya gitu. Nah, itu juga Bunda Zainab dibawa ke rumahnya Abu Abu Al-As. Nah, mereka, Masya Allah teman-teman semua, kalau di kisah itu disampaikan bahwa eh, rumah tangga yang dibentuk oleh Bunda Zainab dan Abu Al-As itu adalah rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia, apa, rumah tangga yang Masya Allah gitu, maksudnya yang jauh dari hal-hal yang saya menyusahkan lah seperti itu ya. Walaupun kadang-kadang Abu Al-As harus pergi berdagang gitu ya, tapi Zainab itu tidak merasa kesepian gitu, tidak merasa kesepian karena dia kan masih bisa berkunjung ke rumah Rasulullah SAW ya. Nah, akhirnya teman-teman, disinilah sampai pada suatu saat datanglah tentang wahyu, wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi Bunda Zainab melihat adanya eh, apa namanya itu, tanda. Jadi dia melihat ayahnya itu kan sering sering menyendiri ya di Gua Hiro kan. Apa nama, dan karena Rasulullah SAW teman-teman itu di usia ke 38 tahun, Rasul itu kan sudah mulai resah dengan kondisi masyarakat Mekah saat itu yang sangat jahiliyah sekali gitu ya. Rasulullah itu udah nggak nyaman dengan kondisi masyarakat Mekah. Akhirnya beliau itu sering banget namanya beruzlah ya, apa namanya itu, merenung gitu, merenung di Gua Hiro. Terus seperti itu sampai apa namanya, sampai akhirnya Allah berikan wahyu kepada Rasulullah ya, mengangkat Rasulullah sebagai seorang Rasul dan sebagai seorang Nabi gitu ya. Nah, terus nah pada suatu pagi, nah teman-teman nih, pada suatu pagi nih Zainab tuh pergi ke rumah Rasulullah SAW ya. Ketika Abu Al-As dalam perjalanan dalam pedagang ya. Di situ di depan pintu Zainab itu berpapasan dengan Bunda Khadijah yang baru pulang dari mengunjungi Warokoh. Nah, teman-teman kalau misalnya pernah dengar kisah tentang ketika awal-awal Rasulullah mendapatkan wahyu, lalu Bunda Khadijah itu mengajak Rasulullah ke rumah Warokoh bin Naufal. Itu seorang apa, saudaranya Bunda Khadijah yang beragama Nasrani ya. Karena menanyakan apa yang terjadi dengan suami, dengan Rasulullah SAW. Jadi di situ Bunda Zainab itu pada pagi itu bertemu dengan apa, Bunda Khadijah. Zainab itu bertemu dengan Bunda Khadijah yang baru saja pulang dari rumah Waraqah bin Naufal bersama Rasulullah SAW. Karena Rasulullah baru saja menerima wahyu pertama kali dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi nggak pernah tuh Zainab melihat kondisi ibunya tuh yang sedih dan sibuk berpikir itu. Dan jadi pokoknya ada suatu hal yang kalau menurut Bunda Zainab itu tidak seperti biasanya lah, kondisinya seperti itu. Nah akhirnya eh, Zainab mendengarkan penuturan ibunya ya, Bunda Khadijah, ketika menceritakan sesuatu yang telah turun tentang apa, yang turunnya wahyu ya, tentang turunnya wahyu kepada ayahnya. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang menyendiri di Gua Hira gitu ya, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril. Nah, Zainab itu apa namanya, merasa merasa shock aja sih, merasa shock mendengarkan kisah itu. Dan em, kan Warokoh juga sudah mengatakan bahwa Rasulullah itu akan menjadi seorang nabi, maka harus bersiap-siap. Biasanya tabiat seorang nabi itu, seorang rasul itu, dia akan dimusuhi oleh oleh kaumnya gitu ya. Karena kan ini suatu hal yang berat, Rasulullah membawa ketauhidan di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala gitu, seperti itu. Ya, tapi Masya Allah teman-teman semua, karena Zainab itu dididik dari eh, ayah ibu yang luar biasa. Ketika apa namanya, ayahnya itu menjadi seorang nabi, beliau pun tanpa ragu-ragu ya, tanpa ragu-ragu itu mengikuti ayahnya. Jadi langsung menyatakan keislamannya untuk mengikuti ayahnya.
Saya tuh ketika baca tentang hal ini, tentang kisah Bunda Zainab itu yang langsung mengikuti ayahnya itu, sampai berpikir berarti ini Masya Allah nih ya, memang ada hubungan yang sangat baik antara Rasulullah dan Zainab. Karena kalau misalnya Rasul tidak memiliki hubungan yang sangat baik dengan Zainab ini, nggak mungkin ada, maksudnya nggak mungkin yang anaknya itu langsung yang serta-merta tuh mengikuti apa yang ayahnya itu sampaikan gitu, apa yang ayahnya bawa, tanpa membantah sedikit pun. Jadi Bunda Zainab tuh langsung menyatakan keimanannya, langsung menyatakan keislamannya, mengikuti ayah dan ibunya untuk masuk dalam Islam gitu, masuk dalam Islam. Gitu. Jadi itu apa namanya? Di situ ada percakapan antara Zainab dengan Fatimah ya, Masya Allah nih. Zainab dengan Fatimah. Fatimah tuh berkata sama kakaknya ya, apakah engkau tidak senang wahai kakakku menjadi putri Nabi umat ini gitu. Setelah merenung dan diam, tuh Zainab menjawab, betul demi Allah wahai Fatimah, siapa gerangan gadis yang tidak menginginkan kemuliaan puncak yang tidak lagi kemuliaan setelah itu. Namun aku sedih ketika mendengar perkataan pamanku Warokoh bahwa ayahku pasti akan didustakan, disakiti, diusir dan diperangi gitu. Lalu Fatimah berpikir sesaat karena berat baginya jika ayahnya disakiti. Karena kan mereka berdua sangat mencintai ayahnya. Makanya tergambar banget ya Masya Allah ini berarti memang ada Rasul itu memang ayah yang luar biasa buat apa anak-anak perempuannya gitu. Makanya Masya Allah ya. Nah setelah itu ia mengangkat wajahnya dan berkata kepada Zainab. Fatimah mengatakan kepada Zainab, demi Allah itu yang dikatakan ibu kepada ayah katanya. Semoga Allah melindungi kita, wahai Abu Qasim. Nih, ini perkataan ibunya kepada perkataan Bunda Khadijah kepada Rasulullah ya. Semoga Allah melindungi kita, wahai Abu Qasim. Bergembiralah, wahai sepupuku, dan tegarlah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena engkau menyambung tali kekeluargaan, jujur bertutur kata, menyampaikan amanah, menanggung beban, menjamu tamu, dan membantu orang kesusahan. Zainab tersenyum, dan seperti itu juga Fatimah tersenyum. Jadi mereka tuh udah siap apa tidak menolak sedikit pun menjadi putri apa nabi Pak dari nabi ya. Tapi mereka sedih ketika mendengar bahwa ayahnya akan disakiti dan akan dihina. Tapi perkataan ibunya itu menguatkan mereka berdua ya, Insya Allah seperti itu. Jadi kalau dari ini hal yang kisah yang singkat tapi Insya Allah luar biasa. Kalau dalam dunia parenting teman-teman semua ini menunjukkan bahwa luar biasa nih ada hubungan-hubungan yang sangat baik antara Rasulullah dengan putri-putrinya itu ya. Seperti itu. Dan mereka tanpa ragu mereka siap berada di belakang ayahnya gitu, membela ayahnya dan mendukung ayahnya. Walaupun mereka tahu bahwa mereka akan merasakan ujian yang berat setelah ini gitu. Masya Allah. Nah, setelah itu teman-teman, Ibnu Arabi itu pulang dari perjalanannya berdagang gitu ya. Beliau mendengar berita-berita yang disampaikan para kafilah tentang munculnya Muhammad bin Abdullah membawa agama baru. Jadi ini mulai tersebar berita bahwa Rasulullah SAW telah membawa agama baru gitu kan, seperti itu. Nah, Zainab sebagai istri itu yakin bahwa kalau dia menyampaikan ini kepada suaminya, Ibnu Arabi itu Abu Al-As itu ya, apa namanya? Pasti suaminya akan mengikuti yang gitu lah, seperti itu karena dia sangat kenal bagaimana karakter suaminya gitu ya. Namun teman-teman, Zainab dikejutkan oleh sikap suaminya. Jadi ketika Zainab menceritakan kepada suaminya tentang apa yang didapatkan oleh ayahnya, yang Zainab tuh benar-benar yakin bahwa suaminya akan mengikuti ayahnya, ternyata eh, Abu Al-As itu hanya diam saja, diam saja. Akhirnya Zainab bertanya kepada suaminya itu, kenapa kamu ini wahai sepupuku gitu. Lalu apa Abu Al-As tuh menjawab gitu ya, seraya menatap Zainab, sesungguhnya aku merasa takut. Lalu setelah itu Ibu Arabi menundukkan pandangan seakan berbicara sendiri. Andai aku mengikuti beliau, pasti orang-orang akan berkata, ia meninggalkan agama leluhurnya demi menyenangkan istri dan mertuanya. Dan andai aku menyelisihinya, ya. Nah, Zainab tidak membiarkan suami itu meneruskan kata-katanya, bahkan memotong pembicaraan dengan rasa sedih dan berharap.
Tapi kau tidak akan membiarkan omongan kaummu itu menghalangimu untuk mengikuti kebenaran gitu, kata kata Bunda Zainab pada suaminya ya. Eh, Lalu Bunda Zainab mengatakan, aku sudah masuk Islam, wahai sepupuku, kata Bunda Zainab itu ngomong ke suaminya. Dengan menyesal Ibnu Arabi, suami itu berkata, apakah sudah melakukan hal itu, wahai Zainab, gitu kan? Zainab menjawab, seperti itu juga ibu dan saudara-saudariku. Mereka telah masuk Islam. Demikian halnya sepupu beliau, Ali bin Abu Thalib dan Abu Bakar. Di antara kaummu yang sudah masuk Islam adalah sepupumu dari jalur ayahmu, Utsman bin Affan. Ya, dan juga dari jalur sepupumu, Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid. Ini orang-orang yang dijamin masuk surga ya. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, ya, Masya Allah. Nih. Lalu ya suaminya itu tidak terlihat mendengarkan kata-kata Zainab. Bahkan ia terus bertanya-tanya dengan nada suara kesedihan dan penyesalan. Ketika kau mengikuti agama ayahmu, wahai Zainab, apakah kau sudah berpikir jika aku masih tetap memegang agama leluhurku? Gitu. Zainab menggelengkan kepala sambil menjawab, aku sama sekali tidak berpikir seperti itu, wahai sepupuku. Bahkan aku berharap kau lebih dulu masuk Islam, seperti yang telah dilakukan sejumlah orang dari kaummu. Utsman sepupumu dan Az-Zubair sepupumu dari jalur ibumu. Jadi Utsman dari sepupunya dari jalur ayahnya Abu Al-As dan Az-Zubair sepupunya Abu Al-As dari jalur ibunya. Akhirnya apa Abu Alas itu teman-teman berbalik berbalik lalu keluar menuju Darun Nadwah dan baru pulang di tengah kegelapan malam dengan diam tanpa berkata-kata. Dan Zainab tidak berusaha untuk menanyakan kondisinya. Lah, Gitu ya. tidak. Zainab itu hanya Zainab itu cuma berkata sendiri gitu ya, berkata sendiri dengan apa? Nah, Apa ketika suami datang tuh dia berkata sendiri tapi didengar suaranya suaminya ya. Tadi aku menemui ayahmu di Ka'bah, wahai Zainab. Lalu ia mengajakku masuk Islam, kata kata suaminya nih ya. Hanya itu dikatakan oleh Ibnu Arabi. Melalui rona muka dan nada suaranya, Zainab sudah mengerti apa yang ia maksudkan, sehingga tidak perlu bertanya tentang tanggapan terhadap ajakan ayahnya. Jadi suami itu menolak untuk masuk dalam Islam. Akhirnya keduanya itu terdiam di tengah malam yang menyelipkan rasa sedih, takut dan duka pada nggak bisa keduanya. begitu lah. Bisa begitu. Jadi keduanya tidak tidur pada malam itu dan tidak pula pada malam-malam berikutnya. Nggak bisa lah. Dan satu malam nih teman-teman semuanya, Ibnu Arabi berkata kepada Zainab ya, eh, ini selalu demi Allah katanya, bagiku ayahmu bukanlah orang yang pantas dicurigai dan bukannya aku tidak menginginkan untuk menempuh satu jalan bersamamu, wahai kasihku katanya. Namun aku tidak ingin ada omongan yang menyebut suamimu meninggalkan kaumnya dan mengingkari agama leluhurnya demi menyenangkan istri dan mertuanya. Apakah aku tidak menghargai dan menerima alasan ini? Jadi teman-teman apa kadang sedih ya. Abu Al-As itu suaminya Zainab itu menolak masuk Islam hanya karena takut izahnya itu turun. Maksudnya izah itu harga diri ya. Jadi beliau itu terhalang terhalang masuk dalam Islam, terhalang apa ya maksudnya terhalang untuk melakukan satu kebenaran karena hanya takut harga dirinya turun. Ini yang sering terjadi pada zaman sekarang. Banyak orang-orang yang tidak melakukan kebenaran hanya karena takut gengsinya turun, hanya karena takut harga dirinya turun, hanya karena takut pandangan orang terhadap dirinya. Kan sedih ya, maksudnya hanya karena khawatir dengan pandangan orang, akhirnya menghalangi seorang itu berbuat kebenaran. Gitu. Itu yang terjadi pada Abu Al-As Arabi. Gitu. Semoga Allah melindungi kita untuk kita tidak seperti itu ya. Seperti karena zaman sekarang kan eh, mohon maaf ya, pencitraan gitu ya. Penilaian orang itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi sebagian orang ya. Sampai akhirnya kadang-kadang eh, mengalahkan kebenaran yang harus dilakukan gitu. Nah, ini pun yang terjadi pada Arabi. Dia dia Arabi itu eh, cuma karena dia takut omongan orang. Takut omongan orang yang mengatakan bahwa dia meninggalkan kaumnya, apa mengingkari agama leluhurnya hanya demi menyenangkan istri dan mertuanya. Nggak bisa. Cuma takut omongan itu doang. Karena dihalangi semua. Nah, itu yang menghalangi dia untuk masuk Jadi kan Islam. tuh semua. Dan disitulah bermain ya, bermain ya itu Udah yuk, matinya ya masih bisa. bisikan-bisikan setan itu bermain di situ ya. Makanya teman-teman semuanya
kita harus mulai merubah mindset kita ya. Maksudnya dari kisah ini kita bisa ambil hikmah yang sangat besar bahwa selama itu benar, selama itu Allah ridho, maka tidak perlu takut dengan penilaian manusia. Penilaian manusia itu kan cuma sementara. Tapi kan kalau penilaian Allah kan kekal abadi sampai nanti kita bertemu Allah di yaumul hisab gitu. Seperti itu. Nah, ini kadang-kadang yang harus kita eh, tata ya hati kita tuh seperti ini. Kadang-kadang nih, mohon maaf ya, ayo datang yuk ke tempat sana yuk. Nggak enak kalau nggak datang. Nah itu, nggak enak kalau nggak datang. Padahal eh, hatinya tahu, hatinya nggak menginginkan datang ke tempat itu misalnya, karena tahu banyak yang tidak baik di situ gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang tuh gitu gitu. Tapi karena alasan nggak enak itu, akhirnya dia datang. Jadinya kadang-kadang kalau saya ngomong sama itu saya, ibu saya, jangan karena nggak enak kita nggak datang, karena Allah kita datangnya. Jadi kita datang karena Allah bukan karena nggak enak. Karena udah memberikan waktu kita, memberikan misalnya apa kebaikan-kebaikan itu apa, jangan sampai hilang kebaikan itu karena hanya karena nggak enak, alasan nggak enak itu. Jadi jangan jangan lagi kita melakukan sesuatu hanya karena nggak enak sama sama orang, tapi lakukanlah sesuatu karena kita ingin dapat ridhonya Allah di situ. Misalnya kayak kita diundang kondangan nih, biasa mak-mak ya, datang yuk, nanti kalau nggak datang nggak enak. Padahal kalau kita datang memenuhi undangan itu kan suatu kebaikan, dapat pahala di situ kita. Kita nih datang nih, saya mau datang kondangan itu karena Allah, karena dia mengundang saya, itu kan kebaikan buat kita dan kita ada pahala. Tapi karena kita mau datangi karena nggak enak, akhirnya kan pahala kebaikannya nggak dapet. Yang dapetnya nggak enaknya itu. Seperti itu. Nah ini ya. Nah ini menjadi catatan buat saya juga sih, buat saya pribadi, untuk kita pelan-pelan ya, mulai meluruskan niat-niat kita. Bukan karena nggak enak sama seseorang, bukan karena ingin dipandang baik sama seseorang, tapi karena ada Allah yang maha melihat semuanya gitu ya, apa yang jadi dengan diri kita. Jadi kita mulai melakukan apa yang Allah ridho ya, kayak gitu. Nah di situ eh, jadi jadi Ibnu Arabi ini teman-teman, Abu Al-As ya namanya, Abu Al-As bin Arabi ya, jadi panggil Ibnu Arabi itu, suaminya Zainab itu mengikuti sikap siapa? Abu Thalib. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Yang kalau teman-teman baca kisahnya itu juga sama. Jadi itu Abu Talib itu orang yang sangat baik sama Rasulullah SAW ya, pamannya Rasulullah yang merawat Rasulullah, mengurusi Rasulullah, bahkan sampai membela Rasulullah dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi sampai di ujung beliau wafat itu tidak terucap kata untuk syahadat, itu nggak terucap. Alasannya sama dengan alasannya sama dengan Abu Al-As. Hanya karena beliau tidak mau dipandang sama orang-orang apa apa namanya merusak agama nenek moyangnya. Seperti itu. Makanya Abu Thalib itu, teman-teman semuanya, beliau wafat dalam keadaan tidak Islam. Dan kalau dikisahkan itu bahwa beliau masuk ke neraka itu neraka yang paling ringan. Neraka yang paling ringan hukumannya. Dan jadi walaupun apa, karena beliau kan menolong Rasulullah SAW. Tapi itu udah di akhir kisahnya, kalau teman-teman baca kisahnya Abu Thalib itu, sampai ketika beliau masuk sakaratul maut, itu kan Rasul datang tuh ke rumahnya Abu Thalib ya. Itu pemuka-pemuka kafir Quraisy itu nggak membiarkan Rasulullah berada di pinggir sebelahnya Abu Thalib, karena mereka tahu kalau Rasulullah di sebelahnya Abu Thalib itu pasti akan disuruh masuk Islam gitu kan, tapi itu dijagain sama mereka. Jangan sampai Abu Thalib itu berada di sebelahnya Rasulullah SAW. Akhirnya makanya kan Rasulullah sedih banget ketika pamannya itu meninggal tidak dalam keadaan Islam ya. Nah kayak air mata Zainab itu berlinang teman-teman semua, dan dia nggak menjawab kata-kata suaminya kan. Jadi beliau tuh sangat apa ya, maksudnya lebih gitu, maksudnya melihat dengan keputusan suaminya itu ya. Namun eh, mendung tidak itu tidak apa, namun Bunda Zainab tuh terus bertahan ya, terus bertahan yang mungkin akan tak bertahan untuk selamanya, karena kaum Quraisy itu bersikeras memusuhi Rasulullah SAW, terus menyakiti dan menindas siapapun yang mengikuti Rasulullah SAW, hingga sampai mengusir orang-orang beriman di kampung halaman dan harta benda yang mereka miliki. Jadi semua perbuatan yang dilakukan tuh eh benar-benar apa ya? Mereka tuh sampai yang menyakiti ya, menyakiti Bani Hashim, menyakiti Bani Abdul Muthalib karena enggan menyerahkan Muhammad kepada musuh-musuhnya kaum musyrikin. Puncaknya
sampai terjadi aksi boykot itu loh. Yang aksi boykot sampai 3 tahun itu loh. Yang menyebabkan Bunda Khadijah itu kan setelah boykot itu kan beliau meninggal ya karena sudah semakin lemah badannya itu ya. Jadi selama 3 tahun orang-orang beriman itu diboykot oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Nah, Zainab tidak ikut pergi ke perkampungan yang diboikot itu enggak, karena Zainab posisinya masih sebagai istrinya Abu Al-As ya. Jadi waktu itu kan belum ada syariat ya teman-teman, belum ada syariat yang mengharuskan Zainab berpisah dengan Abu Al-As, belum ada syariatnya. Jadi Abu Al-As itu tidak melarang Zainab untuk masuk Islam, tapi juga dia tidak mau dirinya masuk Islam. Jadi mereka masih serumah ya, masih serumah. Di situ apa namanya Zainab sering mendengarkan bagaimana kondisi situasi yang terjadi pada orang-orang mukminin di boykot itu ya seperti itu. Jadi ibunya itu Bunda Khadijah kan meninggal setelah pemboikotan itu ya. Oh, udah. Ya. Tapi Jadi Abu Thalib meninggal 6 bulan setelah lembaran boykot dirobek dan Bunda Khadijah meninggal 3 hari kemudian. Jadi Rasulullah tuh ditinggalkan oleh orang tercintanya dalam waktu yang samaan dekat ya. Cuma berselang 3 hari antara namanya program. pamannya Abu Thalib dari Bunda Khadijah. Ya. Ya. Nah, lalu orang-orang muslimin kan mulai berhijrah ke Yathrib ya, mulai berhijrah ke Yathrib. Di sini fase ini masalah pendidikan apa sedang dalam kondisi puncak-puncaknya ya. Nah, pada satu hari Zainab ya, Udah. saat Zainab itu sibuk. Zainab melihat bahwa orang-orang Mekah itu dari ujung ke ujung sibuk membicarakan kaum Quraisy yang tengah mengejar Rasulullah yang telah pergi meninggalkan Mekah tanpa ditemani siapapun yang bakal ini masalah ini terkait dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah ya. Peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika hijrah itu kan orang-orang Quraisy itu kan mengejar-ngejar Rasulullah kan. Nah kalau Zainab tuh masih tetap bertahan di rumah suaminya Abul As bin Arabi karena yang tadi saya sampaikan bahwa Islam saat itu belum menemukan syariat tentang memisahkan antara dua suami istri yang berbeda akidah. Itu belum ada syariatnya saat itu ya. Nah, Zainab masih tetap di rumah suaminya karena suaminya juga tidak menceraikan beliau dan Zainab mulai merasa bahwa Mekah sudah mulai sepi karena orang-orang beriman sudah mulai hijrah ke Madinah. Ya, sudah mulai hijrah ke Madinah. Orang-orang yang beliau cintai, ayahnya, adik-adiknya gitu kan sudah mulai pergi ke Madinah gitu ya. Nah, lalu Zainab pergi ke makam ibunya, Bunda Khadijah. Di sana beliau menangis gitu ya, menangis dan merasa kesepian gitu kan, merasa kesepian karena keluarganya, tetangga-tetangganya yang seiman dengan beliau sudah hijrah ke Madinah gitu seperti itu. Nah, terus tibalah Perang Badar, ya, Perang Badar. Jadi Zainab posisinya masih di Mekah, Rasul dari Madinah itu ada Perang Badar teman-teman. Jadi penduduk Mekah itu kalau teman-teman nanti baca, teman-teman baca ya tentang kisah Perang Badar itu luar biasa, perang yang luar biasa. Kalau saya tuh kalau kita baca surat Al-Anfal ya tentang Perang Badar, itu adalah suatu perang yang memang Allah Allah yang menghendaki perang itu terjadi. Jadi bukan orang-orang beriman yang menghendaki, tapi memang Allah yang menghendaki perang Badar itu terjadi gitu ya teman-teman. Karena di situ kalau kita lihat kan perang Badar sebenarnya teman-teman Rasulullah itu dan orang-orang beriman itu beliau tuh hanya ingin mengambil harta yang pernah diambil oleh orang kafir Quraisy ketika beliau hijrah ke Madinah. Tapi akhirnya dengan izin Allah, karena Allah berkehendak maka terjadi perang Badar. Itu jumlahnya teman-teman, itu jumlahnya antara orang beriman sama orang kafir itu jauh, jauh jomplang. Bahasa kasarnya jomplang. Jadi orang-orang beriman itu sedikit, orang-orang kafir itu banyak gitu ya. Sampai diceritakan di Al-Quran itu ya,
sampai apa, dan di Al-Quran juga di hadis-hadis itu disampaikan seperti halnya Abu Sofyan itu. Abu Sofyan itu waktu itu kan posisi masih masih kafir ya Abu Sofyan ya. Karena Abu Sofyan kan masuk Islam ketika Fatu Mekah. Nah, Abu Sofyan itu sampai melihat, katanya dia cinta sama Abu Jahal. Abu Sofyan cinta sama Abu Jahal. Bahwa beliau melihat banyak pasukan berkuda hitam putih, pakai jubah putih, dan tidak nyentuh ke tanah. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu ketika perang Badar itu. Dipraktekin sama enam. Gitu ya. Jadi itu para malaikat turun di perang Badar. Jadi sesuai dengan janji Allah, Allah itu menurunkan banyak malaikat untuk menolong orang-orang beriman di perang Badar. Dan dengan izin Allah, itu kan orang-orang beriman dimenangkan ya. Menang atas orang-orang kafir, kafir Quraisy. Nah, di situ Abu Al-As itu termasuk salah satu orang yang ikut dalam perang Badar yang melawan Rasulullah dan orang-orang beriman. Jadi Abu Al-As itu ada di kubunya orang-orang kafir Quraisy. Nah, karena orang kafir Quraisy itu kalah, maka Abu Al-As menjadi salah satu tawanan perang yang di apa di Madinah itu ya. Dia salah satu tawanan perang. Seperti itu. Ya. Oh, yang pakai motion gini. Ya, temennya tapi. Gitu. Jadi Zainab itu berada di posisi yang di satu sisi ada Abu Al-As suaminya yang yang berada dalam pasukan musuh Islam. Di satu sisi beliau memikirkan ayahnya yang berada di pasukan orang-orang beriman gitu ya. Jadi itu eh, dia merasa ya apa ya merasa Nggak kebayang. aku gitu seperti itu. Nggak kebayang. Zainab Nggak tuh kebayang. ketika beliau melihat orang-orang kafir Quraisy itu berangkat ke perang Badar, karena kan Zainab posisinya di Mekah ya, misalnya di Mekah itu Zainab tuh tidak berusaha untuk tidak mengikuti berita-berita yang tentang peperangan itu karena dia takut gitu, takut dengan apa yang terjadi gitu, takut dengan apa yang terjadi, menjadi yatim atau menjadi janda, pilihannya kan itu ya katanya, seperti itu ya. Siapa kebayang? Ya. Jadi ketika apa ketika ia tengah menyendiri nih, Zainab tengah menyendiri dirundung berbagai rasa takut, tanpa diduga datanglah bibi ayahnya Atika binti Abdul Muthalib, bibi dari Rasulullah SAW. Langsung bertanya pada Zainab, apakah kau belum mendengar berita aneh gitu, kata kata Atika ya, Atika binti Abdul Muthalib. Lalu Zainab tuh menatap dengan rona muka tanpa putus asa, tanpa menjawab apapun. Lalu sang bibi meneruskan, Muhammad dengan rekan-rekannya sedikit berhasil mengalahkan kaum Quraisy yang banyak jumlahnya dalam senjata lengkap. Kata Zainab, ayahku menang gitu, kata gitu. Lalu ia teringat sama suaminya. Lalu ia menangis lagi. Gitu. Jadi di satu sisi beliau senang karena ayahnya menang, tapi di satu sisi ia sedih karena suaminya dalam kondisi yang kalah gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi Abu Al-As termasuk dalam deretan nama-nama tawanan ya. Gitu. Bikin rumah. Nah, teman-teman semuanya, Mana? Abu Al-As kan adalah orang yang berharta kan. Pihak keluarga itu bermaksud untuk menebus Abu Al-As dengan imbalan yang besar. Namun Zainab lebih memilih untuk menebus sang suami dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Nah, ketika tawanan Badar itu digiring menuju Yathrib, ya, mengikuti pasukan pemenang, Rasulullah SAW mengamati mereka untuk saat lalu menjauhkan menantu beliau. Beliau melihat ada mantunya kan, Abu Al-As itu ya. Lalu beliau berpesan sama para sahabat, perlakukanlah semua tawanan dengan baik. Jadi Abu Al-As dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi tawanan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya utusan Quraisy datang untuk menebus keluarga mereka yang ditawan kan. Nah, lalu Amr bin Arabi, saudara dari Abu Al-As, datang lalu berkata kepada Nabi SAW,
Aku diutus oleh Zainab binti Muhammad untuk membawa ini dan untuk menebus suaminya saudaraku Abu Al-As bin Arabi. Jadi Amr bin Arabi itu membawa apa mengeluarkan kantong dari balik bajunya lalu menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Jadi di dalam kantong itu teman-teman ada kalung buatan dari Zuzu Zofar, sebuah negeri di Yaman. Dan saat melihatnya itu, Rasul langsung terenyuh dengan kalung itu. Kenapa? Karena kalung itu adalah kalung milik Bunda Khadijah yang dihadiahkan kepada istrinya Zainab pada saat pernikahan antara Zainab dan Abu Al-As. Gitu ya. Nah, Rasul tuh masa apa ya terharu yang itu ya masa yang apa maksudnya jadi Zainab menggunakan kalung itu untuk menebus suaminya gitu, untuk dibebaskan dari tawanan. Akhirnya Rasulullah eh, berkata gitu dengan penuh kasih sayang ya. Setelah beliau diam sementara waktu gitu, beliau berkata kepada para sahabat, ngomong kepada sahabat ini, Rasul bilang begini, jika menurut kalian perlu untuk melepaskan tawanannya dan mengembalikan kalung itu kepadanya, maka silakan kalian lakukan. Gitu. Jadi Rasul itu menyerahkan kepada para sahabat. Rasul tidak langsung serta-merta karena itu ada anaknya dan mantunya langsung nggak serta-merta Rasul langsung bilang bebaskan tidak, tapi Rasul menghargai para sahabat. Rasul menghargai para sahabat. Rasul mengatakan jika kalian perlu untuk melepaskan tawanannya dan mengembalikan kalung itu kepadanya, maka silakan kalian lakukan. Baiklah wahai Rasulullah, kata mereka atau kata para sahabat. Akhirnya eh, para sahabat itu melepaskan Abu Al-As dan mengembalikan kalung itu kepada Zainab. Ya. Lalu Rasulullah SAW memanggil menantunya yang sangat tersentuh dalam situasi memilukan ini ya. Lalu beliau membicarakan satu rahasia kepada mantunya itu ya. Jadi dari kita apa yang dikatakan oleh beliau. Setelah itu eh, apa Abu Al-As hanya menganggukkan kepala bertanda setuju. Lalu ia mengucapkan salam dan pergi. Nah setelah itu Abu Al-As Robi apa pergi menjauh. Nabi SAW menoleh kepada para sahabat, lalu beliau memuji Abu As dengan baik dan berkata, demi Allah, kami tidak pernah mencelanya sebagai seorang menantu. Kata Rasulullah SAW. Nah, kan Abu As sudah bebas di teman-teman semuanya. Akhirnya Abu Al-As itu masuk ke rumahnya. Nah, Zainab yang saat itu ada di posisi di rumahnya itu apa langsung senang karena suami sudah pulang gitu ya. Apa namanya? Lalu di situ teman-teman Zainab itu tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah ya dari mulai awal dulu suaminya menyatakan tidak masuk Islam sampai hari itu terus berdoa sama Allah agar Allah melapangkan hati suaminya agar mau masuk dalam Islam gitu ya. Ternyata gembiranya pertemuan itu membuat Zainab lupa bahwa ternyata suami itu sedih. Suami itu ketika pulang ke rumah itu dalam kondisi sedih. Sampai akhirnya suami itu berkata sama Zainab gitu ya. Beliau mengatakan, aku datang kemari untuk melepaskan kepergianmu, wahai Zainab. Gitu. Aku datang kemari untuk melepaskan kepergianmu, wahai Zainab. Nah, Zainab kan bergetar ya. Seperti itukah? Padahal kita baru saja bertemu. Abu As berkata sambil terus tidak menatap Zainab. Bukannya aku yang akan pergi, namun kaulah yang akan pergi kali ini, wahai Zainab. Nah, kata Abu Al-As. Zainab pun merasa bimbang mendengar kata-katanya, karena ia tahu orang-orang Quraisy bermaksud menukar menantu-menantu Muhammad, dan mereka bersedia mengembalikan putri-putri beliau. Dan beliau memenuhi permintaan mereka dengan mengembalikan suami kedua putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, tapi sini bukan itu. Berbeda dengan Abu Al-As. Jadi berbeda dengan Abu Al-As. Jadi di situ apa? Kan kalau orang kafir Quraisy itu selalu menyuruh-nyuruh Abu Al-As ya untuk menceraikan Zainab gitu. Bahkan kalau kata-kata apa? Kalau kata orang-orang kafir Quraisy, udah ceraikan saja istrimu Zainab itu dan kami akan menikahkanmu dengan siapapun wanita Quraisy yang kau inginkan. Tapi Abu Al tidak pernah mau tidak pernah mau em, menceraikan Zainab, teman-teman. Tidak demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku ingin mengganti istriku dengan seorang wanita Quraisy katanya. Nah, tapi ternyata pas ketika beliau pulang dari
apa dari Madinah itu, dia mengatakan bahwa aku akan melepaskanmu wahai Zainab itu. Makanya Zainab tuh kaget itu ya dengan apa yang suaminya katakan itu. Ya, lalu beliau berkata sama istrinya itu, semoga Allah merahmatimu wahai Zainab, ayahmu lah yang memintaku mengembalikanmu kepadanya. Karena Islam, nah ini ya teman-teman, syariat baru turun. Karena Islam telah memisahkan di antara kita. Aku telah berjanji kepadanya untuk membiarkanmu pergi menemui ayahmu, dan aku tidak akan mengingkari janji. Jadi teman-teman, percakapan antara Rasulullah dan Abu Al-As itu adalah bahwa Rasulullah menyampaikan syariat Islam itu telah turun, tidak boleh lagi antara apa dua orang yang berbeda akidah itu bersatu dalam pernikahan. Makanya sekarang ada teman-teman fikihnya ya, kalau ada suami istri yang beda akidah maka wajib untuk bercerai. Itu jadi bercerai itu fikihnya. Nah, kalau awal-awal kan syariatnya belum turun, maka Rasul tidak melarang. Tapi ketika ini syariat sudah turun, maka Rasul meminta pada Abu Al-As untuk melepaskan Zainab, mengembalikan Zainab kepada Rasulullah SAW. Gitu. Akhirnya Zainab itu menerima, Masya Allah ya, Bunda Zainab itu walaupun dia mencintai suaminya, walaupun dia sedih untuk meninggalkan suaminya, tapi karena syariat sudah menerangkan seperti itu, maka ia bersegera bergegas ke Madinah, ya, menyusul ayahnya dan saudara-saudaranya di Madinah, gitu. Ya. Di sini ada orang nih. Lalu Zainab kan bertanya ya, apakah kau mengantarku pergi ke Darul Hijrah, gitu, maksudnya ke Madinah gitu ya. Abu Al-As menahan air mata dan lalu dia menjawab, tidak wahai sepupuku, nanti Zaid bin Haritsah yang akan datang bersama seseorang dari kalangan pembela ayahmu. Jadi ia akan menunggumu di sana. Setelah kau melintas, keduanya akan mendampingimu menuju ayahmu di Yasrib. Seperti itu. Oke, Zainab keluar pada pagi hari untuk siap siap bepergian. Nah, Hindun binti Utbah, saat itu Hindun belum dalam kondisi muslim ya, karena Hindun kan masuk Islam di Fatu Makkah ya. Ini kan masih jauh dari Fatu Makkah. Hindun Hindun binti Utbah menatap Zainab itu ya. Dan dia pun Hindun tuh masuk orang yang sedih karena di perang Badar itu dia ayahnya meninggal, pamannya meninggal, saudaranya pun meninggal. Tiga orang yang meninggal di perang Badar. Makanya kenapa Hindun tuh benci banget, dendam banget sama Hamzah. Nanti ada kisah sendiri ya dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, kalau Hindu dikejutkan dengan kematian keluarganya di Badar, ia keluar dari rumah suaminya Abu Sofyan menuju tempat-tempat perkumpulan perempuan Mekah, menghasut mereka untuk menuntut balas terhadap kaum muslimin yang telah membunuh ayahnya, membunuh pamannya dan membunuh saudaranya. Ya. Nah, Hindun kan tahu nih yang lihat Zainab lagi bersiap-siap menyusul ayahnya. Nah, Hindun nanya sama Zainab kan, wahai putri Muhammad, bukankah aku mendengar kau ingin menyusul ayahmu? Zainab tuh bingung kan, nggak tahu menjawab apa. Dengan basa-basi Hindun menjawab meneruskan. Wahai sepupuku, jika kau melakukan sesuatu untuk menampingimu dalam perjalanan, aku punya yang kau perlukan itu. Tidak perlu kau sembunyikan apapun dariku, karena rahasia di antara para wanita tentu tidak sama seperti rahasia di antara kaum laki-laki. Akhirnya Zainab membocorkan rencana keberangkatannya kepada Hindun. Dan benar saja kan, dan tibalah pada waktu yang telah ditentukan, Zainab berpamitan kepada Abu Al-As, berpamitan ya, dalam kondisi masih saling mencintai ya, karena kan masih dua-dua sebenarnya saling mencintai, tapi karena syariat yang menyatakan itu, maka Zainab dan Abu Al-As menerima dengan lapang dada gitu ya. Nah, ketika Zainab itu ingin pergi ke Madinah, teman-teman itu dalam kondisi sedang hamil. Kondisinya sedang hamil, belum genap berusia 4 bulan. Gitu ya, belum berusia 4 bulan. Itu apa namanya? Di situ Zainab itu kan naik unta. Lalu ada namanya Habar ya.
Habar bin Al-Aswad Al-Asadi. Beliau mencegat mencegat untanya Zainab ya sambil mengacung-acungkan tombak ya. Lalu Habar itu Habar mencucuk mencucuk tuh mencucuk lambung unta hingga unta itu bergerak nggak kendali dan melemparkan Zainab dari atas unta itu dan Zainab terkena batu ya. Disitulah Zainab apa namanya keguguran ya keguguran seperti itu. Bapak, saya lagi mau ngangkat barang. Terus, apa bikin mobil bah di jalanan? Bikin mobil di jalanan. Akhirnya Zainab kembali ke Mekah, tidak meneruskan perjalanannya ke Madinah ya. Dan beliau di tempat tetap berdiam di tempatnya Abu Al-As sampai sampai berapa hari sampai beliau dalam kondisi pulih gitu ya. Sampai dalam kondisi pulih. Lalu setelah Zainab pulih kembali, lalu Zainab pergi ya pergi pergi eh, berangkat lagi bersama dengan Zaid bin Harisah. Meskipun saat itu Zainab masih mengucurkan darah, Ini ya masih mengucurkan darah. aja mobil Kali biasa. ini tidak ada yang mengejarnya karena apa namanya ya itu ya karena apa namanya udah tidak ada lagi yang mencegah beliau untuk kembali ke Madinah. Nah, di Yasrib Rasulullah SAW menyambut kedatangan Zainab gitu ya dengan masya Allah dengan kebahagiaan yang luar biasa ya. Tapi rasa bahagia itu ternoda ya, maksudnya karena kan perlakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap Zainab ketika pertama kali meninggalkan kota Mekah itu ya. Sebenarnya Rasulullah SAW tuh sempat sempat sampai yang marah gitu ya ketika mendengar putrinya itu diperlakukan seperti itu ya oleh kabar itu ya oleh kabar yang apa kabar dan rekannya itu ya. Dan mereka berhasil tuh berhasil menangkap Habar dan rekannya itu. Tadi Rasulullah tuh udah pengen karena emosi ya, udah pengen pokoknya ingin mengeksekusi lah, tapi Rasulullah sadar ya. Eh, Akhirnya beliau mengirim utusan kepada sahabat beliau untuk menarik kembali perintah beliau dan menggantikan perintah apa ya perintahnya itu dengan hukuman mati. Jadi Habar dan rekannya itu dikena hukuman mati ya. Nah, 6 tahun berlalu teman-teman semua. 6 tahun berlalu Zainab tinggal di Madinah bersama dengan Rasulullah SAW dan bersama saudaranya Fatimah dan apa dan yang lainnya. Berlalu peristiwa besar gitu ya. Dan di situ Zainab kan berada di bawah perlindungan ayahnya ya. Dia tetap di Zainab itu tetap memiliki harapan yang tidak pernah kalah oleh rasa putus asa. Harapan itu adalah bahwa Allah melapangkan dada Abu Al-As dan untuk masuk Islam. Jadi Zainab terus konsisten mendoakan suaminya agar mau masuk dalam Islam. Ya, Masya Allah. Akhirnya pada suatu malam teman-teman semuanya di bulan Jumadil Ula tahun ke-6 Hijriah, tadi Zainab em, di malam hari tidak bisa memejamkan matanya karena teringat kenangan-kenangan masa lalu dengan nah ketika itu apa namanya nah ketika fajar semakin mendekat tiba-tiba ia merasa pintu rumahnya dibuka secara perlahan dan hati-hati gitu. Kemudian muncullah Abu Al-As setelah 6 tahun tidak bertemu ya. Muncullah Abu Al-As dari balik pintu dengan rona muka pucat, cemas dan lelah yang tanpa jelas pada dirinya gitu. Zainab tuh meragukan apa yang dilihatnya dan mengira yang datang itu hanya bayangan seorang yang ia cintai kan. Jadi selama 6 tahun itu teman-teman Zainab tuh tetap bertahan dalam doa-doanya agar suaminya itu masuk dalam Islam. Nah di situ Zainab kan merasa aneh ya, karena bayangan tanpa nyata dan ternyata memang yang beliau lihat adalah Abu Al-As gitu. Beliau kaget melihat suaminya itu kan kata suaminya ya aku adalah Abu Al-As
wahai orang tercinta yang telah lama pergi, aku Abu Al-As. Takdir membuatnya terdampar di dekat Yasrib, lalu ia pergi ke tempatmu, sementara para pemburu mengejar di belakangnya. Zainab pun gak percaya pada apa yang didengarnya. Ia terus saja menatap Abu Al-As dengan pandangan seperti mimpi kan. Karena memang ia masih dalam kondisi tidur ya, tapi ternyata dia tidak bermimpi. Sampai akhirnya cahaya fajar masuk, suara azan berkumandang. Nah, lalu ada sebuah langkah kaki berjalan dari dekat menuju masjid. Dia tahu itu adalah ayahnya yang keluar untuk sholat mengimami para sahabat. Lalu ia berkata dalam hati, ya Rob, seperti ini nyata. Seakan engkau, wahai Abu Ali, berada di sampingku gitu. Nah, sosok yang dikiranya bayang itu menjawab kata-katanya, betul wahai Zainab, ini tamu yang datang kepadamu. Ia menunggu ucapan salammu. Setelah ia kelelahan melihat Fata Morgana, letih karena dikejar-kejar dan kurus memikirkan perpisahan. Ini bukannya udah pernah. Akhirnya Zainab itu gemeteran ya, udah dua memberikan ucapan salam kepadanya. Tiga kali. Nah, akhirnya Maiza udah kemarin. Maiza. Zainab kan natap natap suaminya ya sambil terus berharap ya. Tapi Abu Arabi itu menjawab gitu ya. Tidak Zainab, aku tidak datang ke Yasrib untuk masuk Islam. Namun aku pergi berdagang ke Syam dengan membawa harta bendaku dan juga barang-barang lainnya milik beberapa orang Quraisy. Selesai berdagang dan hendak pulang, aku berpapasan dengan satuan pasukan ayahmu. Yang di sana ada Zaid bin Haritha bersama 170 prajurit. Mereka kemudian merampas semua barang-barang milikku dan aku berhasil melarikan diri. Setelah kegelapan malam tiba, aku mendatangimu untuk bersembunyi dan meminta perlindungan. Zainab kembali sedih ya. Selamat datang sepupuku, selamat datang ayahnya Ali dan Umamah katanya. Oke, kemudian sama-sama diam. Lalu Zainab karena dia mendengar suara ayahnya mengumandangkan takbir sholat di masjid. Lalu Zainab teriak dengan sangat kencang, wahai semua orang, aku telah memberikan perlindungan kepada Abul As bin Robi. Nah, setelah Rasulullah salam dari sholatnya itu, beliau langsung menghadap ke arah para sahabat dan bertanya, wahai semuanya, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Iya, wahai Rasulullah. Beliau berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak tahu menau apapun tentang hal ini, sampai aku mendengar apa yang juga kalian dengar itu. Nah, oke, beliau meneruskan lagi, sungguh perlindungan yang diberikan orang muslim itu berlaku hingga yang paling rendah tingkatannya di antara mereka. Kami telah memberikan perlindungan kepada orang yang ia lindungi. Setelah itu Rasulullah SAW pulang, memasuki kediaman putri beliau, dan di dekatnya ada saudara sepupunya, ada Abu Al-As ya. Saat itu Zainab berkata sambil memohon, wahai Rasulullah, Abu Al-As ini jika dekat ia adalah saudara sepupu, dan jika jauh ia adalah ayah dan anak-anakku. Aku telah memberinya perlindungan aman. Sang ayah menatap keduanya dengan penuh kelembutan dan terenyuh gitu ya. Lalu beliau berkata kepada putrinya Zainab, putriku, berikan tempat yang baik padanya. Namun jangan sampai ia menyentuhmu, karena kau tidak halal baginya. Setelah itu beliau pergi meninggalkan mereka berdua dan keduanya tidak mengetahui siapa pandangan beliau terhadap mereka berdua. Lalu Zainab mengatakan pada Abu Al-As langsung, sudah saatnya kita berpisah, wahai Abu Al-As. Abu Al-As menjawab kata-kata Zainab sambil menahan hati ya. Demi cinta, wahai Zainab, demi Allah, apa artinya hidup ini tanpamu? Terus Zainab bertanya kepada Abu Al-As, untuk apa sisa ini dan sampai kapan? Abu Al-As menjawab, sampai Allah memutuskan perkara di antara kita. Lalu Abu Al-As menyembunyikan wajah di antara kedua telapak tangannya agar Zainab tidak tidak melihat beliau menangis ya. Dengan lemah Zainab berbisik, semoga Allah merahmati kita wahai sepupuku. Jadi Abu Al-As disuruh pulang dan pulangnya dalam kondisi aman karena sudah mendapatkan perlindungan dari Zainab. Abu Al-As menatap Zainab lalu berkata dengan perlahan, kemarin mereka menawariku masuk Islam dan aku dipersilakan membawa semua harta benda yang ada padaku karena harta tersebut milik kaum musyrikin. Aku enggan menerima tawaran mereka dan aku berkata, buruk sekali aku mengawali masuk Islam jika aku mengkhianati amanah yang diberikan kepadaku. Nah, Zainab menatap Abu Al-As untuk memastikan maksud dibalik katanya itu ya. Namun ia mengalihkan pandangan lalu berbisik kepada kedua anaknya yang masih kecil yang tengah tidur dengan damai. Apa yang dibuka apa itu? Nah, akhirnya pada pagi harinya Nabi SAW mengirim seorang untuk mendampingi Abu Al-As ke masjid.
di mana beliau duduk bersama sejumlah sahabat, termasuk di antaranya satuan prajurit yang merampas kata Abu al-As. Lalu Nabi SAW berkata kepada mereka, Di sini. dia ini adalah bagian dari kami, seperti yang kalian ketahui, dan kalian merampas harta miliknya. Kalau kalian bersedia berbuat baik dan mengembalikan harta itu kepadanya, kami menyukai hal itu. Namun jika kalian enggan mengembalikannya, itu adalah lampasan yang Allah berikan kepada kalian dan kalian lebih berhak atasnya. Jadi Rasulullah SAW itu, Masya Allah teman-teman semuanya, beliau tidak memaksakan para sahabat untuk mengembalikan hartanya Abu al-As, tapi beliau memberikan pandangan yang Masya Allah luar biasa. Jadi kalau misalnya kalian memandang ini satu hal yang baik untuk mengembalikan hartanya Abu al-As, maka berikanlah. Tapi kalau misalnya kalian menganggap tidak mau mengembalikannya, itu adalah harta milik kalian yang telah Allah berikan kepada kalian. Masya Allah, para sahabat itu teman-teman semuanya secara bersama mereka berkata, wahai Rasulullah, kami akan mengembalikan harta itu padanya. Masya Allah ya, itulah ya akhlak ya. Akhlak orang-orang beriman itu luar biasa. Bagi mereka tuh harta itu bukan segalanya ya. Gitu. Akhirnya mereka mengembalikan harta itu pada Abu al-As ya. Ada yang mengembalikan gayung, ada yang mengembalikan ember, goriba. Pokoknya semuanya kembalikan kepada Abu al-As tanpa ada satupun yang tertinggal. Dan tibalah saatnya Abu al-As itu pergi. Lalu Rasulullah SAW berkata saat melepaskan kepergiannya itu, ia berbicara kepadaku, ia jujur kepadaku, ia berjanji kepadaku, ia tepat janjinya padaku. Abu al-As menatap menatap rumah Zainab, saya berpamitan dari kejauhan ya. Lalu ia pergi dan sudah bertekad untuk suatu hal. Nah, di sini teman. Setelah itu Abu al-As itu pergi ke Mekah, pulang ke Mekah. Orang-orang Quraisy senang kalau melihatnya pulang membawa perdagangan yang menguntungkan dan juga harta benda yang mereka investasikan sebelumnya itu. Lalu mereka langsung menghampiri Abu al-As dan bertanya kepada Abu al-As tentang kisahnya bersama para musuh di Yathrib, gitu ya. Namun ia meminta waktu kepada mereka untuk menyerahkan setiap barang dan harta kepada para prajuritnya. Jadi kalau orang-orang pada penasaran tuh ini gimana gimana nih kisahnya tuh lama ditawan di apa di Yathrib itu gitu kan udah terdengar kisahnya ya. Nah, tapi Abu al-As meminta waktu untuk beliau menyerahkan setiap barang ya yang telah diamanahkan kepadanya. Nah, setelah semua sudah selesai teman-teman dikembalikan oleh Abu al-As kepada teman-temannya itu kepada orang-orang yang menerima barang itu. Jadi barang-barang yang diterima tadi dibalikin ke orang-orang yang mengamanahi itu. Abu al-As berkata dengan sekencang-kencangnya, "Wahai kaum Quraisy," katanya, "masih adakah harta yang tertinggal padaku yang belum diambil seorang pun di antara kalian?" "Tidak," katanya. "Semoga Allah memberikan balasan terbaik kepadamu. Kau adalah orang yang setia dan mulia," jawab mereka. Lalu Abu al-As menatap ke arah semua orang di Mekah nih ya, secara bergantian. Setelah itu dia berkata secara perlahan dan seakan mempertimbangkan setiap kata yang hendak dia ucapkan. "Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah. Dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku masuk Islam selain karena aku khawatir kalian mengira aku ingin memakan harta kalian. Karena Allah telah menyerahkan harta itu kepada kalian dan tugasku selesai, aku masuk Islam." Masya Allah teman-teman. Meninggal deh Bulasnya. Bukan, Zainab yang meninggal. Oh iya benar Zainab meninggal. Nah, akhirnya teman-teman Masya Allah selebih udah berapa tuh? 6 tahun ya. 6 tahun tambah kan kalau ini kisahnya tuh Rasulullah di Mekah itu Rasul 13 tahun. 13 tahun Rasul di Mekah. Lalu Rasul di Perang Badar itu 2 tahun, berarti 15 tahun. 6 tahun kemudian eh, apa namanya? Setelah Perang Badar kan Zainab hijrah. Lalu 6 tahun kemudian bertemu dengan Abu al-As, berarti 21 tahun. 21 tahun teman-teman Bunda Zainab itu berdoa sama Allah agar Allah melapangkan dada suaminya untuk bisa masuk Islam. Dan Masya Allah di 20 tahun itulah Abu al-As memeluk Islam. Islam. Nah, Abu al-As lalu beliau pergi meninggalkan orang-orang gitu kan yang terdiam 1000 bahasa seakan mereka tuh sambar petir gitu ya. Lalu Abu al-As langsung menuju ke Darul Hijrah ya. Dan pada tahun ke-7 Hijriah itu datang bulan Muharram ya, bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat pulang dari Hudaybiyah dalam jarak sekitar 1 marhalah dari Mekah. Mana? Setelah melakukan sebuah perjanjian bersih yang Iya tampak. di mana? Ya, ini perang ini ya, Dari Hudaybiyah ya.
Nah, di situ Seseorang. Syakhsun. Apa? Seseorang. Kalau seseorang apa? Min dari. Oh, seorang. Min dari seseorang. nah, saat datang di Madinah, Laki-laki. Abu Al-As langsung menuju ke Masjid Nabawi melalui rumah Zainab. Waktu kaum muslimin menggemakan tahlil dan takbir ketika melihat Abu Al-As berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya senang mengelilingi Abu Al-As, mengucapkan selamat ya. Eh, tapi ada satu hal yang mengusik pikirannya sebenarnya teman-teman. Ia berpikir apakah Rasulullah akan mengembalikan Zainab kepadanya setelah apa yang terjadi. Di mana? Di. Karena Abu Al-As merasa cemas, ia teringat bahwa Islam memutuskan dosa-dosa sebelumnya. Akhirnya ia mengumpulkan seluruh keberaniannya dan menemui Rasulullah dengan keperluan meminta kembali Zainab. Masya Allah ya teman-teman. Lalu Nabi SAW memujinya dengan baik. Lalu setelah itu beliau berdiri dan pergi menuju kediaman beliau bersama Ibnu Arabi dan memanggil Zainab. Lalu akhirnya Zainab menikah kembali dengan Abu Al-As. Ya, Masya Allah. Jadi pendapat itu pendapat yang mengatakan bahwa Zainab Ibu. dan Abu Al-As melakukan pernikahan baru. Karena mereka udah cerai ya, melakukan pernikahan yang baru. Akhirnya Masya Allah teman-teman, setelah 21 tahun lebih eh, Allah persatukan lagi Zainab dengan Abu Al-As suaminya. Tapi saat ini dalam kondisi yang berbeda, karena keduanya dalam kondisi Muslim, dalam kondisi Islam. Kamu Lalu mereka perempuan. bahagia kembali menjadi suami istri dalam satu rumah. Nah, setahun kemudian teman-teman terjadi perpisahan yang tidak ada lagi pertemuan setelah di dunia. Bunda Zainab meninggal dunia di awal tahun ke-8 Hijriah karena sakit yang ia alami sejak keguguran di padang pasir yang waktu itu dia hijrah itu teman-teman. Jadi itu ternyata meninggalkan luka yang tidak sembuh. Dia beliau sakit dan meninggal. Jadi masya ya disitulah Abu Al-As menghadapi musibah besar ya karena sang kekasihnya eh, apa namanya telah pergi gitu ya, telah pergi meninggalkan beliau gitu, meninggalkan beliau. Iya bintang Dan senjata, cuma nggak bisa bikin. apa jenazahnya Bunda Zainab itu disolatkan oleh Rasulullah SAW di masjidnya Rasulullah SAW, lalu dikuburkan di tanah Tibah di Madinah, Tibah di tanah Madinah. Ini kali. Di situ eh, Iya. kita bisa melihat teman-teman semua sampai jam 9, Masya Allah ya, 1,5 jam ini lama banget kisahnya. Ini siapa sih? Jadi dari situ kita teman-teman bisa mendapatkan banyak hikmah dari kisahnya Bunda Zainab dengan Abu Al-As ya. Perjalanan hidup dua pasangan ya, suami istri yang saling mencintai, lalu dipisahkan oleh syariat karena yang satu belum Islam, yang satu telah Islam. Ada satu hal yang luar biasa yang saya garis bawahi di sini teman-teman tentang doanya Bunda Zainab terhadap suaminya, yang tidak pernah berhenti. Jadi bagaimana, Masya Allah gitu ya. Masya Allah tuh, ya bagaimana Bunda Zainab tuh setiap hari, setiap waktu tuh mendoakan keislaman suaminya gitu, agar suaminya masuk dalam Islam bersama dirinya. Bukan karena bukan karena ini ya, bukan karena dunia, tapi karena memang Bunda Zainab tuh merasa bahwa itu adalah sesuatu yang benar gitu. Makanya beliau ingin suaminya juga dalam kondisi dalam kebenaran gitu, seperti itu. Dan setelah 21 tahun berpisah, lalu mereka bertemu kembali dalam rumah tangga yang baru dengan keislaman, kedua yang masuk Islam. Ternyata cuma setahun usia pernikahan. Ya, tapi Masya Allah teman-teman ini berakhir dengan happy ending ya. Walaupun yang satunya meninggal, tapi Masya Allah gitu, happy ending. Itu ya, pokoknya banyak banget nih kisah hikmah-hikmah yang kita ambil dari kisahnya Bunda Zainab. Beliau sebagai anak, beliau sebagai istri, ya, beliau sebagai ibu bagi anak-anak, sebagai anak dari anak Rasulullah SAW,
sebagai istri dari Abu Al-As dan sebagai ibu dari Ali dan Umar. Iya, nah. Jadi insya Allah teman-teman semuanya, kisah tentang Zainab binti Muhammad, semoga kita bisa meneladani kesabaran beliau, keistiqomahan beliau, dan keteguhan hati beliau, dan kuatnya beliau dalam memegang syariat ya. Walaupun beliau harus berpisah dengan orang yang beliau cintai, tapi ujungnya bahagia ya. Alhamdulillah. Seperti itu insya Allah al-haqqu min rabbikum fala takun minal mumtarin, yang benar ya Allah, janganlah kita masuk orang-orang yang ragu akan kebenaran itu. Saya serahkan kepada Mbak Yuli. Silakan Mbak. Insya Allah, Apa? jazakallah khairan Umi atas paparan kisah pada malam hari ini. Masya Allah banget kalau teman-teman tadi menyimak dari awal sampai akhir ini ceritanya. Kalau di zaman sekarang ini udah kayak drakor loh teman-teman. Ini kalau kalau di zaman sekarang ini udah kayak drakor nih kalau di apa di film ini, Masya Allah banget ini sedih banget sih ya ceritanya ya. Jadi banyak seperti yang tadi Uma udah jelaskan banyak sekali hikmah yang kita bisa petik pada kisah malam hari ini bahwa Bunda Zainab sebagai seorang anak, bagaimana peran Bunda Zainab sebagai seorang istri, keteguhannya, kekuatannya, doa-doanya, aduh Masya Allah banget. Terus di akhir ceritanya ya yang tadinya happy ending ternyata cuma dipertemukan sama kekasih hatinya di dunia ini hanya 1 tahun ya Uma ya, Masya Allah. Ini kisah malam hari ini sungguh sangat menyentuh. Mungkin ada yang relate di kehidupan teman-teman yang banyak, mungkin yang sudah menikah ya, mungkin banyak sekali cobaannya. Dan mungkin dari kisah pada malam hari ini kita bisa mengambil nilai-nilai dan mm, teladan-teladan dari Bunda Zainab. Nah ini Uma, ini ada beberapa pertanyaan tadi di kolom chat. Yang pertama ini tadi Uma mengenai kalau ponakannya adalah keponakan dari suami. Ini gimana Uma? Ini masih satu mahram apa tidak ya tadi ya kalau nggak salah ya bahasannya. Itu Uma. Mic-nya masih mati Uma. Sepupu apa keponakan? Kalau keponakannya adalah keponakan dari suami. Jadi keponakannya bukan dari istri Uma. Kalau keponakan dari istri kan tadi kita ini ya bisa, maksudnya kita lepas hijab gitu masih aman gitu ya. Ah, Kalau ini dari suami Uma keponakannya. ponakannya dari suami. Mm-mm. Berarti ipar. Bener nggak? Ponakan dari ipar ya, iya kali Jadi ya. gini, Anaknya ipar ya, eh apa namanya? Iya, anaknya ipar ya. iya betul. Iya. Jadi ke teman-teman, kan kalau ini saya agak ini dulu aja sendiri. Kan kalau di Imam Syafi'i itu kan eh, suami sama istri kan nggak boleh, kalau lagi udah wudu itu kan batal wudunya kalau bersentuhan. Itu kalau Imam Syafi'i ya. Tapi kalau di imam yang lain ada tuh yang apa, Imam Ahmad, Imam Hambali ya Ahmad, itu tidak batal. Nah, itu kenapa kok begitu ya kata? Karena memang suami itu kan menjadi mahram karena pernikahan, bukan karena darah ya. Nah, kalau pertanyaannya apa namanya? Bagaimana dengan keponakan dari suami? Maka itu bukan mahram bagi istrinya ya. Jadi itu bukan mahram bagi istrinya. Statusnya itu Tidak sedarah ya Umi ya ya berarti ya. tidak tidak setara dan juga kan ipar jauh. Kalau suami itu kan mahram karena pernikahan. Jadi kalau suami itu mahram karena pernikahan. Selama suami kita menikah dengan kita, maka mahram kita. Gitu ya. Dan doa sih terus jadi mahram kita sampai nanti akhir hayat hidup kita ya. Insya Allah. Tapi kalau eh, tapi kalau misalnya dia apa lagi wudhu, kalau bersentuhan itu batal. Karena kan pernikahan apa mahram karena pernikahan. Nah, kalau yang tadi keponakan itu bukan karena ipar ya, maksudnya kan nyebrang gitu ya. Maka itu bukan mahram bagi kita. Bukan mahram berarti kalau bukan mahram ya
kita nggak boleh membuka aurat kita di depan ponakan dari suami kita itu. Seperti itu. Kalau yang konsep cium tangan berarti sama ya? Mm-mm. Jadi ya Harus ya. sama. Jadi apa sama itu ya karena kita kan Indonesia kadang nggak Iya. iya karena kan tradisi Sama ibaratnya gitu suami ya. kan cium tangan gitu ya. Maksudnya Iya. atau ponakanku perempuan nih sama aku kan cium tangan Mm-mm. ketemu sama suamiku kan jadi refleks gitu dia. Cium Iya tangan juga benar. gitu. Iya benar. Makanya kita ya berarti nanti kalau itu ya dikasih tahu aja disampaikan. Maksudnya karena bukan mahram. Bentar, apa ini? Tapi bisa lebih gampang kalau keponakan. Yang susah kalau ke ini, ke yang lebih tua, ya kan? Ke apa tuh? Ke bude, ke Pak D misalnya, yang bukan Pak D yang bukan Pak D kita langsung gitu maksudnya. Pak Iya, D-nya suami itu kan kayak gitu-gitu yang kadang-kadang ya itu ya kita pinter-pinter iya. bagaimana tidak menyentuh ketika apa Sebenarnya. ketika apa salaman itu. Iya. Mm-mm. Sebenarnya sama kayak perspektifnya dibalik kita jadi sekarang jadi yang tuanya gitu yang anak-anaknya jadi kalau Mm-mm. udah tahu aturannya jadi ngeliat ke kita juga Iya, bingung gitu. karena kan bukan mahram ya. Iya betul. Gitu. Tapi tetap harus tapi salaman aja misalnya begini. Jangan sampai kita gini. Jangan sampai gara-gara bukan mahram kita tuh nggak apa tuh nggak sampai yang saliman misalnya kayak salam Sunda ya kayak gitu. Nanti orang malah berpikir ih sombong banget ini nggak sama saudara sendiri nggak sopan gitu misalnya atau nggak ada adabnya kan gitu kan. Kalau orang tua kan gitu kan nggak ada adabnya atau nggak sopan ya kita untuk tetap menjaga adab ya tetap kita salaman tapi dengan cara bagaimana caranya tidak bersentuhan dengan Pak ade atau keponakan yang bukan kandung ya. Gitu. Karena mereka bukan mahram kita. Itu sih walau alam bisawab. Catat Gitu. teman-teman, catat. Mudah-mudahan tidak lupa. Selanjutnya Uma ini ada pertanyaan juga. Uma Abu Al-As itu siapa Uma? Tadi kan udah jelaskan ya teman-teman ya. Oh, Nanti kan Abu Al-As itu suami dari Bunda Zainab apa? ya Uma. Ya, betul. Nah, tapi mungkin yang ditanyakan mungkin nasabnya mungkin Uma nih di sini mungkin. Nasabnya itu kalau dari ibu ya, jalur ibu, beliau tuh ibunya itu jadi kakak sama Bunda Khadijah. Gitu. Jadi ponakannya Bunda Khadijah langsung. Kalau dari jalur ayah, nasabnya itu sampai dengan Rasulullah. Bertemu di Abdi Manaf. Abdi Manaf itu kan Rasulullah ya, Pak ya. Bah, Abdullah, terus Abdul Muthalib, nanti ke atas kota tuh ada Abdi Manaf. Nah itu ketemu sama Abu Al-As tuh, seperti itu. Jadi Abu Al-As itu Masya Allah ya, sama Bunda Zainab itu saudara dari ibu juga saudara dari ayah. Iya, iya. Ya, Ternyata gitu. bisa begitu. Ya mudah-mudahan Tapi emang, menjawab ya ini tadi ya pertanyaan tapi kalau dari kita tadi dengar cerita itu ya Masya Allah ya, emang fitrahnya sebenarnya fitrahnya lurus ya sebenarnya fitrahnya Abu Al-As itu lurus Hanif ya sebenarnya orang itu baik. Cuma tadi aja ya karena beliau beliau Hanif tapi karena beliau tadi ya karena nggak enakan itu loh yang akhirnya menghalangi beliau 21 tahun tidak memeluk Islam belum bukan tidak ya belum 21 tahun belum memeluk Islam tapi alhamdulillah di pas yang setelah 21 tahun itu Allah berikan beliau hidayah dan beliau bisa masuk Islam Masya Allah Insya Allah selama itu. Tapi ya lama ya dengan bantuan doa istri, Masya iya Allah. Masya Allah ya Ibu-ibu, mari kita berdoa untuk suami-suami kita. jangan pernah bosan mendoakan suami kita Iya. Ini ada berikutnya. walaupun walaupun kita nggak tahu kapan Allah akan mengijabah doa kita. Ya, Kan? sabar ya, Ya. Masya Allah. Mm-mm. dua Ya puluh udah. tahun loh guys. Sabar, Jadi mama jadi sabar. yang baru doa seminggu jangan menyerah. Oh iya, kadang-kadang kita udah berdoa setiap harinya berapa lama? Udah Baru sebulan 7 baru sebulan. Kayak gitu ya. baru sebulan. Nah, Masya ada Allah. yang cepet sih, ada yang cepet, masya Allah ya itu ya, alhamdulillah luar biasa Allah kabulkan cepet ya ada yang memang akhirnya Allah uji dulu kan, sampai lama baru akhirnya Allah kabulkan doanya. Ya, bersabar ya, masya Allah. Ya.
Ya Allah, semoga kita semua diberikan kesabaran seperti Bunda Zainab. Iya. Selanjutnya nih Uma, sekedar sharing terkait resepsi kondangan. Kebanyakan mungkin Hmm. nggak enak karena sudah diundang, tapi Hmm. kalau saya pribadi sebenarnya kurang nyaman karena di sana itu tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang terkadang kalau ngantri makanan kita bisa Hmm. berselisih jalan, tersenggol, ataupun bertemu orang. Lalu kedua adalah makan dan minumnya biasanya kan berdiri ya Uma ya, minim bangku. Hmm. Lalu yang ketiga adalah disikapinya. Jadi sekarang mungkin jika terpaksa banget mungkin datang di akad saja lalu pulang atau datang ke rumahnya di lain hari. Gimana nih Uma? Pakat, pakat Mbak Rena. Ini baru kita diskusikan kemarin sama abahnya. Kan ada kondangan tuh. Besok di tanggal 1 nih hari Jumat ya. Terus si abah bilang, udah Umah kita datangnya pas akad aja katanya. Gak apa-apa bang, gak ada kan saya ledekin. Kalau akad gak ada makanannya loh bah. Saya bilang, Kalau akad gak ada makanannya loh, gak kayak resepsi. Gak apa-apa loh katanya, daripada kita resepsi penuh orang, ngantri-ngantri ini, udah kita akadnya aja katanya. Gitu. Kak, ya gitu ya. Memang ya akhirnya kembali ke diri masing-masing ya. Mesti kalau emang ada yang mau tetap apa datang ke resepsi silakan, nggak apa-apa. Asal bisa menjaga dirinya aja dalam ikhtilat ya. Nggak apa-apa boleh datang ke resepsi gitu ya. Tapi kalau ada yang memilih untuk ke akadnya aja juga nggak apa-apa, silakan gitu ya. Pokoknya yang nyaman aja buat diri kita yang dan selama tidak sampai bersentuhan aja sih. So, kalau makan juga kan kadang-kadang kalau berdiri gitu kan kita harus nyari tempat ya buat duduk kan. Kalau kalau terpaksa banget tuh kadang-kadang saya sama abangnya tuh suka nyari tangga, nyari tangga buat duduk di tangga, duduk di tangga. Jadi kita memang berusaha tidak makan sambil berdiri kan ya. Seperti itu. Atau kita ngetek-ngetekin bangku. Jadi saya ngetekin bangku, abangnya yang muter-muter nyari makanan. Kalau lagi resepsi itu kadang-kadang begitu. Atau Tapi mojok-mojok ya jongkok kayak mojok-mojok bener, jongkok. mojok-mojok. Ya bener mojok-mojok kalau nggak ya pokoknya nyari tempat yang ibaratnya duduk lah di situ ya. Tapi semuanya kembali lagi ke masing-masing. Kalau memang harus hadir ya silakan. Kalaupun harus misalnya kondangan di rumah, silakan juga. Atau ketika kali juga silakan. Yang penting tadi prinsipnya tidak sampai yang bersentuhan, ikhtilat, dan juga tidak makan sambil berdiri gitu ya. Karena kan sudah jelas larangannya. Ya. Atau tidak makan dengan tangan kiri, itu kan juga udah jelas. Ya, larangan dari Rasulullah, apa hadisnya udah jelas seperti itu. Ya bagaimana kita pintar-pintar aja nanti mencari-cari cara seperti itu. Makanya nih teman-teman kalau misalnya resepsi apa misalnya nanti adain acara di gedung, banyakin bangkunya, Iya. yang banyak bangkunya biar yang datang nyaman. Ya, biar yang datang nyaman. Seperti itu ya. Insyaallah itu ya walau alam bisawab. Baik Uma, selanjutnya adakah doa khusus Zainab untuk Sendok kali. suaminya yang dimasukkan ke dalam Oh, hadis atau bikin lah. surat apa di dalam Al-Quran Sendok Uma? aja. Kalau di kisahnya sih nggak ada ya, maksudnya nggak disampaikan apa namanya doa khususnya apa untuk suaminya. Ya. Jadi memang nggak ada. Kalau itu nggak ada. Misalnya di hadis ataupun di surat tuh nggak ada doa khusus Zainab untuk suaminya gitu ya. Tidak ada. Baik Uma. Jangan tajam. Terima kasih Uma. Lempar. Teman-teman di sini ada yang masih ingin ditanyakan satu aja karena sudah menyentuh angka 21.17. Masya Ada Allah. mungkin ada satu teman-teman di sini yang ingin bertanya langsung, boleh di dalam konteks pada malam hari ini atau di luar dari bahasan halakah pada malam ini. Silakan Ya, teman-teman, apakah ada? eh, saya nambahin dulu sedikit. Jadi Ya. doa-doanya itu teman-teman, kalau buat suami kita yang doanya yang umum saja, ya. Yang doa umum yang Rasulullah memang ajarkan buat tidak disusun buat suami sih. Tapi doa-doa yang misalnya untuk apa dalam ketaatan keimanan yang ya muqallibal qulub begitu kan sabit qabli ala dinik wa taatik kayak gitu itu kan doa doa secara umum ya buat kita dan juga buat orang lain gitu kan atau ada juga kita bisa juga pakai bahasa kita sendiri ya Allah jadikan suamiku apa gitu sebut aja namanya misalnya namanya siapa
Ya Allah, jadikanlah ia apa pakai bahasa Indonesia juga kan, insya Allah Allah juga juga paham kan, masa juga paham dengan apa yang kita mintakan kepada Allah gitu. Tapi kalau doa khususnya Bunda Zainal itu tidak diceritakan di situ. Dan teman-teman, saya teringat tuh ada satu kisah Bunda Zainab itu dua hal. Jadi Bunda Zainab itu eh beliau itu kan orangnya suka sekali untuk apa namanya tuh bersedekah ya, bersedekah, suka untuk bersedekah. Jadi kata beliau itu eh, bersedekahlah dan berinfaklah, jangan menunggu harta kita banyak gitu. Jadi bersedekahlah dan berinfaklah tanpa harus menunggu harta kita banyak. Jadi berapapun kondisi harta kita, maka ya bersedekahlah, berinfaklah. Nah, Uma, izin bertanya. iya, silakan. Perempuan ini kan memang disarankan ya banyak bersedekah ya, apalagi kalau sedang hatinya nih bad mood gitu ya, kalau nggak salah ya Uma ya. Nah ini agak sedikit anti mainstream nih Uma nih, mungkin yang pengen ditanyakan kalau shopping so maksudnya misalkan kita jajannya sama UMKM nih ya Uma ya, sama teman-teman kita sendiri, itu Heeh. termasuk dalam sedekah nggak Uma? Karena emang tidak Nah, dipungkirin namanya kamu perempuan kalau kembali lah. jajan itu langsung moodnya Ambil tuh lah. langsung gimana gitu Uma. Ini nggak ada tempat kan? Apakah jajan ke teman-teman Pakai apa nih? UMKM ini termasuk Aku eh, mau ada mau ini nih. maksudnya ada nilai sedekah di Oh, situ Uma? Gimana Sebenarnya kan jajannya pakai uang siapa? Uang suami. Kalau pakai uang suami bilang dulu sama suaminya. Kalau kalau uang sendiri ya tetap ngomong sih sama suami tapi bukan izin ya, ngomong aja gitu. Tapi kalau uang suami harus izin. Suka gimana kalau misalnya jajan? Ya nggak apa-apa, selama nggak berlebihan mah jajan aja. Apalagi kalau kita jajannya sama saudara seiman sendiri kan. Iya. Selain kita dapet apa jajan enak, kita kan juga membantu saudara kita kan. Berarti kan Kadang ada pahala kebaikan di situ kan. ya Pahala kadang tuh dan ada nggak tahu ya mungkin eh, mungkin ada niatan yang seperti ini, mau jajan hitung-hitung sedekah juga gitu loh Uma, ada nggak sih yang begitu ya Uma? Nggak tahu ya ini teman-teman ada nggak kalau yang gitu gitu. kalau kadang-kadang kalau saya gini, jajannya beli makan apa beli produknya sama si A aja lah, Hmm. sekalian apa membantu saudara seiman gitu, Hmm. nggak apa-apa gitu. Tapi emang itu yang dianjurkan. Jadi kalau dalam apa pasarnya Islam ya, ekonomi Islam itu memang itu yang dianjurkan tuh kita nggak apa-apa mahal dikit, tapi kita eh, membeli dari saudara kita. Pertama kita akan dapat pahala silaturahim, pahala berukhuwah. Karena dengan kita membeli barang-barangnya, kita bisa berukhuwah dengannya. Itu pertama pahala kan. Yang kedua, kita dapat pahala membantu saudara kita, menguatkan ekonominya, gitu. Makanya kenapa sangat-sangat dianjurkan sekali kalau kita tuh bermuamalah itu dengan saudara seiman dulu, itu didahulukan. Bukan berarti nggak boleh ke luar, boleh. Dengan yang Nasrani pun dibolehkan kita bermuamalah, boleh. Tapi kalau emang masih ada di saudara kita dahulukan itu untuk menguatkan perekonomian Islam seperti itu. Apa? Jadi boleh Mbak Yuli, kalau Mbak Yuli misalnya mau jajan ke siapa gitu, niat-niat bantuin juga, kan hubungan jadi baik kan kalau sering jajan sama beliau. Iya, Hubungan jadi baik ya kan, kita kan jadi benar-benar. kalau saya nggak apa-apa lah, lebih mahal 1.000 2.000 nggak apa-apa. Yang penting Kadang-kadang kan itu kan lebih hubungan mahal terjaga. katanya gitu. Saya bilang ya nggak apa-apa kan, sama saudara sendiri, maksudnya saudara seiman sendiri lah. Maksudnya kan uang segitu kan mungkin tidak nilainya tuh jauh dengan ukhuwah yang akan terbangun ya kan. Hmm. Siapa Eh, tahu nanti di Seperti surga itu. bisa narik-nariknya karena ingat Iya kayak dulu gitu. sering jajan sama saya. Nggak apa-apa. Sama Ya, mau. asalkan jajannya jangan boros ya. Ya, Tetap tetap sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kalau sekali-kali mau jajan ya nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari ya dipikirkan lagi gitu. Insya Allah. Terima kasih Uma Ya, penjelasan. walau alam bisawab.
Mudah-mudahan kita semua malam hari ini mendapatkan pencerahan, dapat hikmah yang dapat kita petik pada malam hari. Amin, Izinkan amin ya Allah, amin. Yuli nutup ya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah telah sampai di penghujung halaqah jejak muslimah pada malam hari ini. Masya Allah, begitu banyak ilmu dan hikmah yang dapat kita petik. Semoga tentunya bermanfaat, menata hati Amin, kita, amin. dan tentunya menguatkan iman kita. Sahabat jejak muslimah semuanya, menjadi muslimah berarti berproses, menuntut ilmu, menata hati, dan menguatkan iman. Mari Amin. teman-teman semuanya, kita terus bawa nilai-nilai ini dalam setiap langkah-langkah kita. Tak lupa Amin. pula sebelum kita menutup halaqah pada malam hari ini, kita juga jangan lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dan juga untuk kebaikan di negeri kita. Terima kasih jasa khairan kepada Uma Yulia atas ilmu Sama-sama, wa dan iyyakum. nasihatnya serta seluruh sahabat jejak muslimah yang pada malam hari ini telah hadir. Insya Allah kita akan bertemu kembali di halaqah-halaqah berikutnya. Mari sama-sama teman-teman kita tutup halaqah pada malam hari ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa Wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman semuanya jika Yuli pada malam hari ini ada salah dalam perkataan atau membawakan acara halaqah pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman semuanya izin pamit. Akhir batin. Mohon maaf lahir batin. Salah. Teman-teman Assalamualaikum semuanya, warahmatullahi. selamat Waalaikumsalam. istirahat. Waalaikumsalam. Kakak Re, Kakak Dian, Ya, Kak Yuli. ada Lanjut Welcome, deh. Lili. Kakak Tiwi, Kak Assalamualaikum. Viva. Semua. Kak Viva udah sehat ya? Udah di rumah nih. Wah, oh iya ya. Iya, Kak Viva nih. Kak Ya, Santi masih ya. Ini nanti Kak Ica apa Kak Cae ya ini ya? Ica-nya banyak nih. Iya, Iya nih Ica yang mana nih? Ica yang mana? Nggak ada underscore. Iya, Ica Cae, Cae tuh tuh. Cae gitu. On mute. Anda on mute, Kak Cae. Jazakumullah Kak khairan Santi. teman-teman Ya, semuanya. semua. Izin Assalamualaikum. Izin pamit. pamit ya. Ya, Sampai bertemu baik. kembali, insyaallah. Ya.